Saya punya klip yang sempurna untuk Anda yang merangkum dengan tepat apa yang salah dengan masyarakat Barat. Oke, sekarang saya sangat percaya bahwa setiap negara, budaya, atau masyarakat harus menyajikan pandangannya sendiri tentang berbagai peristiwa. Setiap negara harus mengendalikan narasinya sendiri. Anda harus menjelaskan sejarah dan perjalanan Anda selama berabad-abad dari sudut pandang Anda sendiri. Namun karena Barat adalah masyarakat yang bebas, maka kita tidak pernah bisa sedogmatis beberapa budaya lain tentang sejarah kita sendiri. Oleh karena itu, kalangan akademisi harus bebas untuk menantang pandangan yang berlaku dan menerbitkan sebanyak mungkin buku yang mereka inginkan, tetapi mereka harus selalu terbuka terhadap pengawasan. Namun, ada sesuatu yang berubah dalam 20 tahun terakhir, dan kami menyadari bagaimana kalangan akademisi dibajak oleh pandangan kiri yang woke. Sekarang saya punya beberapa teori bahwa ada berbagai alasan di balik itu. Jelas, pengaruh Qatar, pengaruh asing. Qatar, miliaran dolar di universitas-universitas Amerika dan Inggris. Mereka punya peran di situ. Tapi ada juga beberapa masalah mendasar lainnya. Mungkin ketika masyarakat menjadi makmur, mereka cenderung menjadi lembek. Mereka menjadi begitu liberal sampai-sampai mereka tidak benar-benar peduli dengan apa yang terjadi pada identitas nasional mereka, kecuali jika itu ditantang, sampai pada titik di mana identitas itu menghadapi kepunahan. Seperti sekarang, tapi tidak 20 tahun yang lalu. Itulah mengapa kebanyakan orang kulit putih memilih untuk tidak peduli ketika orang-orang dimanipulasi dan dibuat merasa bersalah hingga harus meminta maaf atas kejahatan nenek moyang mereka, misalnya karena kolonialisme. Orang-orang memilih untuk tidak peduli, tidak ada yang memprotes. Orang-orang gila giri yang woke ini merobohkan patung-patung pahlawan masa lalu yang merupakan produk dari zamannya. Tapi kebanyakan orang tidak bereaksi terhadap hal itu. Tapi sekarang orang-orang mulai bereaksi dan itu sangat wajar. Jadi saya punya solusi untuk itu. Bahwa kamu seharusnya tidak perlu terlalu mengalah demi budaya lain. Kamu harus selalu menulis sejarahmu sendiri. Jadi kalau kamu orang Inggris, maka kamu harus selalu menyajikan sejarah masa lalumu, termasuk kolonialisme dari sudut pandangmu sendiri. Jadi tanpa berlama-lama lagi, kamu akan mengerti apa yang saya maksud. Jadi tanpa basa-basi lagi, izinkan saya membagikan klip video ini kepada kalian, di mana seorang wanita woke dan pembawa acara mencoba membuat anggota dewan dari Reform ini merasa bersalah dan malu. Oke? Mari kita tonton bersama. Mari kita bicarakan tentang sesuatu yang telah Anda lakukan selama Anda menjadi pemimpin dewan. Keputusan pertama Anda, menurut saya, adalah menurunkan bendera kebanggaan LGBT, dan Anda mengatakan, mulai sekarang kita hanya akan menggunakan bendera-bendera Britania Raya. Apakah Anda mendapat dukungan untuk itu? Pertanyaan yang bodoh sekali. Apakah Anda mendapat dukungan untuk itu? Reform itu sudah sangat jelas. Saya tidak kenal pria ini, tapi kita tahu reform itu seperti apa. Kita tahu apa saja poin-poin pembicaraan mereka. Mereka baru saja menang. Dia, anggota dewan ini, baru saja menang di dewannya. Jadi jelas dia punya mandat baru. Kamu bisa mengkritik Trump untuk apapun yang kamu mau. Tapi Trump maju di pemilu terakhir dengan janji akan ada deportasi massal. Jadi kalau Nigel Farage berkuasa dan tiba-tiba kamu mulai melihat deportasi massal, maka ini akan jadi pertanyaan paling bodoh sepanjang masa. Apakah dia punya dukungan untuk ini? Tentu saja, itulah reform. Kalau dia adalah seorang anggota dewan dari partai buruh, maka kamu bisa bilang, "Hey bro, apa yang kamu lakukan?" Partai buruh itu cuma soal bendera LGBTQ, cari muka, menjilat orang lain, memperkenalkan DEI, makin gencar dengan DEI, dan semua omong kosong itu. Bukan, dia itu anggota dewan dari reform. Jadi pertanyaannya bodoh banget. Tapi masih ada yang lebih bodoh dari itu. Tunggu sampai perempuan woke itu muncul. Tunggu sampai perempuan kulit putih liberal yang woke ikut campur. Ya, kami mendapat dukungan untuk itu dan itulah yang terjadi sebagai akibatnya. Memang ada beberapa orang yang tidak suka dengan fakta itu, tapi sebenarnya itu cukup sederhana. Satu-satunya bendera yang seharusnya dikibarkan, kamu tahu, di gedung-gedung publik dan gedung-gedung negara adalah bendera daerah, bendera Saint George dan Union Flag. Tapi bagaimana dengan menunjukkan dukungan? Misalnya, kamu tahu, ketika Perancis mengalami serangan teroris, kita memasang bendera Perancis di atas Stadion Wembley. Saya tidak keberatan dengan hal-hal seperti itu. Kamu menunjukkan solidaritas untuk hal-hal seperti itu. Sesekali menunjukkan dukungan pada suatu tujuan bisa dibenarkan. Prancis mengalami serangan teroris. Mari kita pasang bendera Prancis. Ada serangan di klub gay hanya karena mereka gay. Wajar saja. Saya sebenarnya tidak masalah dengan itu. Pasang bendera pelangi, tapi hanya untuk sehari saja. Tidak setiap hari. Kita sudah melihat ini berapa lama? Sudah 10 tahun kan? Dan kaum gay sudah diberikan hak yang setara. Hak menikah hampir 1 dekade lalu, bahkan lebih dari 1 dekade lalu. Jadi, ini apa?
Jadi tidak, saya selalu bilang, saya tidak tahu apakah ini fenomena yang dikenal dalam ilmu politik atau sosiologi. Masyarakat tidak pernah tetap diam. Mereka akan berkembang atau mundur. Ketika kamu melepaskan sesuatu, apapun itu, bahkan atas nama kemajuan, dan kadang-kadang kemajuan itu baik, oke? Menghapus perbudakan itu baik. Memberikan hak yang setara kepada orang-orang itu baik. Meskipun beberapa orang mungkin mempertanyakannya hari ini karena alasan lain. Oke, kita tidak usah membahas itu. Tapi itu tidak berhenti di situ kan? Lihat sejauh mana kita sudah bergerak sejak gerakan hak-hak sipil hingga hari ini, di mana orang kulit putih didiskriminasi secara institusional. Orang kulit putih adalah kelompok yang paling banyak didiskriminasi di Barat. Saya tidak malu mengatakan itu. Setelah kematian Henry Nowak, hal itu menjadi jelas. Beberapa petugas dari kepolisian Southampton sudah mulai angkat bicara dan mengatakan bahwa mereka dibanjiri keluhan-keluhan berbasis ras, politik identitas, mentalitas korban, bahwa mereka diprogram untuk bertindak dengan cara tertentu. Dan saya sudah mengatakan ini sejak tahun 2024, sejak petugas polisi muda asal Jerman itu meninggal, yang datang ke sebuah keributan yang dilaporkan oleh seorang pembakar Al-Quran. Tapi begitu dia datang, dia malah mengejar si pembakar Al-Quran, bukan mengejar orang Afghanistan yang membawa pisau dan menyerang semua orang, termasuk si pembakar Al-Quran. Itulah sebabnya orang Afghanistan itu. Jadi, tapi petugas polisi ini, petugas polisi muda asal Jerman ini, dia datang. Tapi karena modul pelatihan woke yang dia pelajari, mirip seperti para polisi dalam kasus Henry Nowak. Tebak, siapa yang dia kejar? Dia tidak mengejar pria Afghanistan yang membawa pisau itu. Dia malah mengejar pria kulit putih yang membakar Al-Quran itu. Sayangnya dia harus membayar harga tertinggi karena saat pria Afghanistan itu bangun, dia menusuk lehernya di tempat dan dia meninggal sepertinya 2 hari kemudian. Jadi sejak saat itu saya selalu bilang, pria itu jelas terpengaruh ideologi woke dan dia kehilangan nyawanya. Itu berbahaya. Dan itulah yang terjadi pada kasus Henry Nowak. Jadi, orang kulit putih adalah kelompok yang paling banyak didiskriminasi di Barat. Tapi itu dimulai dari, mari kita berikan hak yang sama untuk semua orang. Mari kita akhiri rasisme yang sebenarnya adalah hal baik, tapi tidak berhenti di situ. Jadi, masyarakat itu selalu berkembang atau mundur. Dan saya akan bilang, sejak saat itu, masyarakat Barat mulai mengalami kemunduran. Dan ini adalah salah satu contohnya, salah satu episode tersebut. Ya, mengakui homoseksual itu adalah hal yang baik. Jika seseorang ingin melakukan sesuatu, apapun itu di privasi rumah mereka, itu bukan urusan siapa-siapa. Itu bukan urusan negara untuk ikut campur. Hanya itu saja. Tapi kemudian, kita masuk ke dalam gerombolan alfabet ini, gerombolan alfabet. Sekarang, itu tidak berhenti di situ. Mereka bilang, besok saya bisa bangun dan mengatakan saya seorang wanita. Dan saya bisa menuntut untuk masuk ke kamar mandi wanita, kamar mandi, atau ruang ganti. Begitulah gilanya hal itu. Jadi tidak, ada jalan tengah yang tepat, ada titik temu yang pas. Dan itu bukan posisi ekstremis. Reform bukanlah sayap kanan atau sayap kanan ekstrim. Saya sebenarnya berpikir bahwa pendekatan mereka sangat kiri. Insiden terjadi begitu saja. Saya tidak masalah dengan itu. Dan lihat, pada akhirnya ini bukan hanya soal bendera atau selembar kain. Ini lebih tentang ke mana kekuasaan didelegasikan dan siapa yang bertanggungjawab atas itu. Dan itu sudah diselesaikan sekarang. Dan itu terjadi setahun yang lalu. Tapi ya, lihat kalau ada insiden terjadi, kita akan melihat itu berdasarkan kasus per kasus. Marina, apa pendapatmu tentang keputusan itu? Kenapa? Jadi menurutku itu aneh saja. Ini adalah perempuan woke yang aku bicarakan. Kurasa setelah ini mereka akan semakin ekstrim. Bahwa kamu bisa sampai di posisi ini. Kamu bisa melakukan banyak kebaikan untuk orang-orangmu. Dan itulah yang kamu pilih untuk dijadikan fokus. Tidak, kami sudah melakukan jauh lebih banyak dari itu. Itu hanya satu hal kecil saja. Tapi kenapa? Misalnya bendera LGBT, bendera pelangi. Kenapa itu sangat mengganggumu? Itu tidak menyinggung siapapun. Itu tidak menyinggung kami. Saya yakin sebenarnya dia tidak punya masalah dengan orang gay. Pauline Hanson, Satu Bangsa, telah menjadi partai politik paling populer di Australia. Salah satu anggota parlemen dari partai itu secara terbuka gay. Dan pasangan gaynya adalah seorang mantan muslim asal Indonesia. Mungkin mantan muslim, saya berasumsi begitu. Tapi mereka dituduh, partai politik itu dituduh sebagai partai sayap kanan ekstrim. Saya rasa bahkan kelompok sayap kanan ekstrim pun tidak membenci kaum homoseksual. Atau mereka hanya punya masalah tertentu dengan bagian terakhir, yaitu transgender, di mana mereka bilang, dan saya juga punya masalah dengan itu. Apakah itu membuat saya jadi sayap kanan atau rasis? Entahlah, saya tidak peduli. Jadi tidak, kami tidak membenci itu.
Kami punya pendapat yang berbeda tentang bagaimana hal-hal ini harus dipolitisasi dan sejauh mana politik identitas harus dipaksakan kepada kami. Yah, kamu harus menurunkannya. Mari kita luruskan di sini, itu bukan bendera Pride, itu bendera Progress Pride. Bendera itu juga tidak punya izin pemasangan di gedung itu. Itu adalah masalah pertama yang banyak orang tidak tahu, tapi bendera itu memang tidak punya izin pemasangan. Jadi kamu sedikit menggunakan itu sebagai alasan. Tidak, bukan hanya itu. Tapi masalah utamanya adalah di sebuah gedung pemerintah, kami ingin mewakili 630,000 orang yang ada di Warwickshire. Dan semua orang bisa diwakili oleh 3 bendera itu, yaitu bendera St. George, Union, dan bendera daerah. Alasan kenapa ini terasa tidak tulus adalah karena rekam jejakmu. Kamu adalah orang yang ingin membatalkan bulan sejarah kulit hitam. Apa salahnya dengan itu? Itu yang ingin saya bicarakan. Saya akan memberikan jawaban panjang saya tentang itu. Saya pikir itu seharusnya dipromosikan atau didukung oleh dewan dan pembayar pajak lokal. Tidak, kamu seharusnya mendukung sejarah apapun juga. Ya. Kamu seharusnya mendukung sejarah apapun juga. Tunggu sebentar. Tidak semua orang mendapatkan bulan sejarah tertentu. Jadi maksudmu adalah kamu ingin memilih bagian-bagian sejarah yang diajarkan, yaitu bahwa Inggris itu hebat dan kekaisaran itu hebat, dan sebenarnya tidak mengajarkan bagian-bagian sejarah yang tidak kamu sukai. Bulan sejarah kulit hitam dan juga komunitas-komunitas yang mungkin bukan prioritasmu atau tidak penting bagimu, seperti gay pride dan lain-lain. Semua hal itu. Singkirkan, hanya bicarakan hal-hal yang menarik bagimu saja. Tidak. Sama sekali tidak. Saya tidak tahu apa yang dikatakan atau bagaimana dia menanggapi hal itu, tapi saya punya tanggapan untuk itu. Dan inilah mengapa saya katakan sejak awal bahwa tidak ada negara yang seharusnya meminta maaf hanya untuk mendorong narasinya sendiri, sejarahnya sendiri. Jika Anda orang Inggris, Anda harus menjelaskan seluruh sejarah Inggris dari sudut pandang Inggris. Bahkan kolonialisme, oke? Kolonialisme bisa dibenarkan dalam konteks abad ke-17 dan ke-18. Setiap kekaisaran sampai saat itu telah menaklukkan, telah menyebarkan cara hidupnya, sistem nilai-nilainya dengan menaklukkan tanah lain. Tidak ada negara lain, tidak ada budaya lain yang mengkritisi sejarahnya sendiri seperti yang dilakukan orang kulit putih ini. Dan sekali lagi, bukan orang kulit putih. Entah kenapa, seperti yang saya katakan, ada sesuatu yang berubah. Kamu tidak. Kamu tidak belajar bulan sejarah kulit putih di Afrika juga. Kamu tidak belajar bulan sejarah kulit putih di India atau Pakistan. Saya besar di Pakistan dalam pelajaran studi Pakistan. Itu sangat anti-kolonial karena alasan yang bisa dimengerti. Mereka punya masyarakat sendiri. Mereka sedang membentuk masyarakat mereka sendiri. Itulah kenapa mereka menulis sejarah mereka sendiri. Dan kadang-kadang sampai-sampai saya harus belajar begitu banyak dari sudut pandang Inggris. Misalnya, seluruh penaklukan India sebenarnya terjadi secara tidak sengaja. Ada sebuah peristiwa yang disebut Black Swan, di mana beberapa karyawan perusahaan Hindia Timur, sekitar belasan orang, dibakar hidup-hidup atau semacamnya. Dan kemudian itu memberi alasan bagi pihak kerajaan Inggris untuk masuk dan menuntut keadilan. Dan saat mereka menuntut keadilan, akhirnya wilayahnya meluas. Narasi yang mereka ajarkan kepada kita di Pakistan, atau saya kira di India juga akan sangat mirip, tapi jangan kutip saya soal itu, yaitu orang Inggris datang ke India dengan alasan berdagang. Lalu mereka menyebarkan pengaruhnya dan akhirnya menaklukkan seluruh negeri. Jadi intinya mereka bilang orang Inggris datang diam-diam. Dan kemudian ya sudah, kamu bisa melihat dari sudut pandang yang lebih luas. Kamu bisa mengabaikan beberapa bagian seperti peristiwa Black Swan itu. Kamu bisa mengabaikannya dan membentuk narasimu sendiri. Menurut saya itu sangat wajar. Karena kenapa negara seperti Pakistan atau India harus merayakan kolonialisme? Saya belum pernah melihat mereka berterima kasih kepada orang Inggris karena telah membangun jalur kereta api, membuat rumah sakit dan universitas. Sekali lagi, itu tidak masalah. Dengan cara yang sama, orang Inggris juga harus bebas menulis sejarah mereka sendiri dari sudut pandang mereka sendiri. Itu saja. Kamu tidak harus 100% akurat tentang segala hal, tapi selalu ada nuansa. Setiap kali saya belajar sesuatu, saya melihat adanya bias. Bahkan dari sejarawan yang tampaknya sangat berkualitas dan tidak memihak. Bahkan mereka pun melewatkan narasi tertentu karena setiap orang pada dasarnya memiliki bias dalam pemahamannya. Jadi maksud saya adalah, jika Anda akan menulis, jika orang Amerika akan menulis sejarah mereka harus menulis sejarah mereka tanpa meminta maaf. Mereka tidak perlu menulis sejarah Kongo atau sejarah Afrika Barat dari sudut pandang mereka. Tidak, karena begitu Anda mulai melakukan itu, lihatlah hasil akhirnya. Anda tidak mendapatkan apa-apa.
Anda membangun seluruh generasi yang meminta maaf atas warisan Anda sendiri. Tidak ada budaya lain yang melakukan itu. Izinkan saya memberi Anda contoh lain. Amerika, karena merupakan demokrasi liberal barat yang bebas, mereka memiliki dunia akademis yang bebas. Dan tentu saja ada beberapa alasan lain juga mengapa mereka menjadi woke. Mereka mempermalukan negara atau sejarah mereka karena perdagangan budak transatlantik. Itu wajar saja. Sekali lagi, saya tidak akan membenarkan hal itu. Saya adalah pria abad ke-21. Jadi saya tidak bisa membenarkan perbudakan. Tapi coba tebak. Tidak ada seorang pun, bahkan orang kulit hitam Amerika, ya, orang Afrika Amerika dan orang Afrika, bahkan mereka tidak mengatakan apa-apa tentang perdagangan budak Arab. Kenapa? Jadi perdagangan budak Arab, perdagangan budak lintas Sahara, atau perdagangan budak Samudra Hindia, perdagangan budak Afrika Timur, fokus pada Afrika Timur dan Zanzibar, semua itu berlangsung hampir 1000 tahun. Terus berlanjut sampai tahun 1961, teman-teman. 1961 di Arab Saudi dan 2001 di Mauritania. Beberapa orang bilang itu masih berlangsung. Tidak ada yang tahu tentang ini. Bahkan orang Afrika pun tidak membicarakan hal ini. Tahu kenapa? Karena di negara-negara Muslim, mereka tidak terinfeksi oleh virus pemikiran woke. Profesor-profesor mereka tidak mengatakan, kamu tahu, kita akan membiarkan mereka menulis narasi kita. Sekali lagi, saya tidak bilang ekstrim itu benar untukmu. Kita seharusnya punya dunia akademis yang bebas, oke? Kita seharusnya punya dunia akademis yang bebas. Biarkan mereka melakukan riset mereka, biarkan mereka menerbitkan buku dan sebagainya. Tapi kita harus selalu melawan hal itu. Saya menantang gagasan bahwa kita harus begitu saja menerimanya. Kalau di Australia, panggil saya apa saja, sesuka kamu. Saya bahkan tidak lahir di Australia. Tapi kita, orang Australia atau budaya dominan, akan menulis sejarah kita sendiri. Kita akan mengakui beberapa kesalahan dalam prosesnya, oke? Tapi Australia, ketika orang Inggris memutuskan datang ke Australia pada tahun 1777, mereka menguasai tanah aborigin. Dan banyak orang aborigin yang meninggal serta kehidupan mereka porak-poranda. Tapi hasil akhirnya adalah negara yang indah di tengah gurun ini. Oke, kita tidak perlu meminta maaf untuk itu. Tapi ketika Anda melihat dunia akademis, ketika Anda melihat kelompok kiri, maksud saya tujuan akhir mereka adalah untuk menciptakan kekacauan lalu mendeportasi mereka semua. Dan kemudian kita akan meninggalkan Australia untuk orang aborigin. Bahkan orang aborigin sendiri tidak menginginkan itu. Apa yang akan kamu lakukan? Siapa yang akan bekerja di gedung-gedung ini? Siapa yang akan tinggal di rumah-rumah ini? Itu benar-benar terjadi. Jadi itulah yang terjadi. Maksud saya, intinya, itulah yang terjadi ketika kamu mulai bergerak ke arah itu. Kamu harus menghentikan ini. Kamu harus menghentikan ini dan berkata, maaf, kami akan menulis sejarah kami sendiri. Itu saja. Dan mungkin tidak 100% akurat, tapi masyarakat itu kompleks. Masyarakat punya begitu banyak unsur yang saling berkaitan. Kita punya jutaan orang. Oleh karena itu, untuk menjaga negara bangsa tetap berjalan, karena ini adalah model kita saat ini, negara bangsa, agar negara bangsa tetap tumbuh, berjalan, dan berfungsi secara optimal, maka kita perlu memiliki sebuah narasi. Dan kita perlu mempertahankan narasi itu. Dan kita harus berdiri teguh pada narasi tersebut. Itulah mengapa Jordan Peterson mengatakan, kamu butuh mitos, kamu butuh cerita, kamu butuh pahlawan. Tapi lihatlah pihak kiri, lihat apa yang mereka lakukan. Mereka menyerang ceritamu, cerita-cerita dasarmu. Amerika didirikan di atas tanah yang dicuri. Australia didirikan di atas tanah yang dicuri. Bahkan fondasinya pun dipertanyakan. Namun mereka tetap tinggal di negara-negara yang luar biasa ini. Lihatlah, lihat apa yang dihasilkan oleh kesalahan-kesalahan sejarah itu pada akhirnya. Negara-negara Anglosfer ini adalah negara-negara paling sukses dalam sejarah umat manusia. Ketok kayu, ya saya punya meja kaca, tapi itu supaya semuanya tetap berjalan. Jadi mereka menyerang cerita dasar kita. Mereka menyerang pahlawan-pahlawan kita, entah itu Kapten Cook atau Kapten Arthur Phillip, Gubernur pertama Sydney, New South Wales kalau tidak salah kemudian, Columbus. Mereka menyerang pahlawan-pahlawan kita. Dan kemudian mereka menyerang masyarakat itu sendiri yang telah membuka dirinya. Maksud saya, jika masyarakat-masyarakat ini begitu buruk, mereka tidak akan memberikan begitu banyak kebebasan kepada para lawannya, kepada para penentangnya, kepada para perusaknya. Tapi, tidak. Jadi inilah yang saya pikirkan. Ini adalah waktu yang luar biasa untuk hidup menurut saya. Ini adalah masa Renaissance. Saya tadi sedang mendengarkan Nick Howe. Nick Howe atau Nick Lowe ya, sosiolog. Jadi dia mengatakan bahwa masyarakat biasanya melakukan riset setiap sekitar 70 tahun.
Dan itu memang masuk akal. Saya sudah mencoba memahami kenapa segala sesuatu berjalan seperti ini. Kalian semua pasti pernah dengar kutipan itu. Orang-orang kuat menciptakan masyarakat hebat. Masyarakat hebat menciptakan pria-pria lembek. Pria-pria lembek menciptakan masyarakat lemah, lalu masyarakat lemah. Kalian tahu siklus itu? Itu memang masuk akal. Dan kemudian selalu ada semacam konflik besar, entah itu perang saudara atau perang dunia atau semacamnya. Dan itu konsisten jika kamu melihatnya dari masa perang revolusi Amerika ke perang saudara hingga perang dunia pertama dan kedua. Dan kemudian kamu tahu revolusi sosial pada tahun 70-an dan 80-an. Dan kemudian itu menciptakan masyarakat yang sangat lemah yang tidak bisa bertahan sendiri. Masyarakat membutuhkan sesuatu untuk bisa berfungsi sebagai masyarakat. Kita butuh semacam perekat yang menyatukan kita. Multikulturalisme hanyalah salah satu aspeknya. Multikulturalisme memang tidak berhasil. Harus ada budaya dominan yang perlu menegakkan dominasinya dengan paksaan. Itulah intinya, dengan paksaan. Dan lihat apa yang sedang terjadi. Bagaimanapun saya harap apa yang saya sampaikan bisa dimengerti. Inti dari pendapat saya adalah Inggris tidak perlu meminta maaf atas sejarahnya. Mereka seharusnya melakukannya. Mereka harus mengakui sejarah itu dan menyampaikannya dari sudut pandang mereka sendiri. Orang India tidak menyusun bulan sejarah kulit putih. Orang India juga tidak menulis tentang kolonialisme Inggris dengan kata-kata indah. Bahkan bagian-bagian baiknya pun tidak diakui. Dan itu tidak masalah, karena mereka harus membangun masyarakat mereka sendiri yang membanggakan. Begitulah cara masyarakat bekerja.